Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi Allah kesempatan bisa belajar bersama pelajaran akidah kelas 12 ini, tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 12, pada kesempatan pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa perilaku tercela yang harus kita hindari ya, yaitu ada nifaq, ada ghadab, dan juga ada qaswatul qalb atau kerasnya hati. Tentu saja anak-anak masih ingat dan insya Allah sudah paham semua karena sudah kita PTS-kan kemarin, hasilnya juga lumayan, tinggal beberapa anak yang harus remedi. Sudah diselesaikan ya. Nah, kita lanjutkan bab berikutnya yaitu tentang etika bergaul dalam Islam. Jadi, dalam Islam, etika bergaul itu juga ada aturannya atau tata caranya. Seperti dilihat di gambar ini, ada seorang nenek yang hendak menyeberang. Nah, terus tiba-tiba ada anak sekolah yang melihatnya. Apa etika yang harus dilakukan? Nah, menyeberangkannya atau membantunya untuk menyeberangkan jalan. Etika bergaul dalam Islam ini ada 4 macam. Yang pertama kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, kepada anak yang lebih muda, dan kepada lawan jenis. Dibagi menjadi 4 itu. Kita bahas satu persatu sekarang. Etika bergaul. Nah, ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Etika kalau dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai adab atau kebiasaan atau tingkah laku. Secara bahasa Jawanya tindak tanduk kita atau sikap kita kepada orang lain itu bisa disebut sebagai etika. Macam-macamnya tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Siapa saja orang yang lebih tua itu? Di sini lebih simpel ya. Bapak dan ibu kandung, kedua mertua besok kalau sudah menikah, dan guru-guru kalian, guru yang telah memberikan ilmu kepada kalian, baik mulai kecil dulu sampai sekarang, bahkan besok kalau ada yang meneruskan atau melanjutkan kuliah. Ada hadis di sini ada Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma'akabirikum. Apa artinya? Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda, keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian. Jadi nek sampean kepengin uripe barokah, kuncine ya siji mulya, no? Wong tuwa. Ini keberkahan ada pada orang-orang tua kalian. Kalau kita tidak bisa hormat atau berbuat baik kepada orang tua, ya jangan berharap akan hidup barokah, karena hadisnya Rasulullah ini sudah ditegaskan seperti ini. Ya, nah ini caranya atau 7 etika yang harus dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Apa saja? Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Orang tua jelas mengarahkan kepada hal yang positif atau yang baik. Berdiri ketika orang tua berdiri, maksudnya yang sopan lah. Tidak boleh kok ketika orang tua duduknya di bawah, malah anaknya duduk di atas, itu tidak sopan. Kemudian, tidak berjalan di depan orang tua, ini maksudnya yo bolehlah berjalan di depan orang tua, tapi juga harus dengan etika yang bagus. Amit sewu, nyuwun 1 juta, nyuwun 2 juta gitu.
dan lain-lain. Nanti bisa dibaca. Kemudian etika kepada guru. Menurut Imam Al-Ghazali juga meminta izin ketika hendak bertanya. Ojo nyelonong wae, angger celometan, ndak bisa, ndak boleh itu. Kemudian harus menundukkan kepala, kok oleh mentang-mentang begini di hadapan guru. Terus tidak berburuk sangka atau tidak memandang rendah guru termasuk ya. Ada dalilnya kan? Nah, ini. Wafid lau majana haduli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka mendidik aku di waktu aku masih kecil. Nah, contoh lagi, perbuatan atau etika baik kepada orang yang lebih tua. Menolak dengan halus perintah buruk. Jadi manusia kan mesti pernah hilaf ya. Barangkali ada orang tua yang memerintahkan hal-hal yang buruk atau yang negatif kepada anaknya. Maka apakah kita harus mentaatinya? Jawabannya kan tentu saja tidak. Lalu bagaimana etika kita ketika menolak permintaan orang tua yang negatif itu? Tentu saja harus dengan bahasa yang halus atau dengan cara yang baik, tidak boleh mentak-mentak. Salah satu etika kepada orang tua, menghormati mereka dengan kasih sayang, dan lain-lain ya. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya itu berarti teman yang satu usia, seumuran, sak kelas, sak konco ngopi, sak konco ngafe. Nah, itu teman sebaya. Apa saja etika yang harus kita lakukan? Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali. Bisa dengan cara mengutamakan kepentingan teman dari dirinya. Artinya di sini tidak boleh egois, kecuali dalam hal ibadah loh ya. Kalau ibadah misalnya waktunya merepet, dadakan royoan sholat sampean disikno koncoe, sampean disik gak apa-apa, aku ngalah wae, aku keri wae engko tak kodok. Itu yang salah. Kalau ibadah tentu saja harus mendahulukan diri kita sendiri. Menutup aib teman. Nah, menutup aib teman itu kadang-kala kan teman kita curhat kepada kita. Kesalahannya atau kehilafannya, masa lalunya, perbuatan buruknya. Nah, kita sebagai teman wajib menasehatinya. Tapi wajib juga tidak membeberkannya ke orang lain. Itu salah satu menutupi aib teman. Kecuali kalau aib itu sudah harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap teman kita. Contoh nih, aibnya nemen rek, konco kita pacarane sampai nemen, sampai membahayakan masa depan. Sampean tuturi gak mangsa, maka sampean wajib menceritakan itu kepada orang tuanya. Jangan sampai teman kita nanti kebablasan. Itu salah satu bentuk sayang kita kepada teman kita. Bukan berarti karena kita tidak sayang, tak cerita wong tua nih. Salah. Malah sayang kita itu buktinya dengan menceritakan apa kejadian sesungguhnya supaya tidak terjadi lagi. Atau supaya ada antisipasi dari keluarganya. Gitu ya. Kemudian memberikan nasihat yang baik. Menyapa ketika bertamu dan lain-lain. Tolong menolong gitu. Misalkan ada teman butuh bantuan pelajaran kok gak ngerti lah, sampean ngerti maka bantulah gitu. Kecuali kalau wayahe ujian, tidak boleh saling tolong menolong karena ujian itu kan harus dikerjakan sendiri-sendiri. Kemampuannya yang dinilai secara individu oleh guru, gak boleh tolong menolong. Berkata yang baik, menjaga persaudaraan itu juga termasuk. Yang ketiga, etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Siapa orang yang lebih muda? Adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa adik kandung, bisa adik kelas, dan lain-lainnya. Caranya gimana? Bisa menasehatinya.
ke arah kebaikan. Kadangkala yang namanya adik itu kan belum tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan yang kurang baik. Lah kita sebagai kakaknya yang sudah lebih dulu punya pengalaman hidup, ya harus memberikan nasihat kepada mereka. Nasihati kepada arah kebajikan, kemudian menyayangi mereka dengan tulus, tidak boleh dengan tendensi, nyayangi adik dengan tendensi, dek tak sayang dek, tapi nek aku kok anu yo, ojo dikandakno ibu yo, lek aku kok metu ambek koncoku misalnya begitu, itu yang salah, ada tendensi. Kemudian, nah ini, etika bergaul dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis. Berarti kalau sesama jenis perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Yang selain jenis atau lawan jenis berarti kebalikannya ya. Laki-laki berteman dengan perempuan, perempuan berteman dengan laki-laki. Boleh enggak? Boleh, tapi ada etikanya. Ini salah satu caranya ini, bersahabat karena Allah. Jadi tidak boleh bersahabat dengan niat yang lain. Menjaga auratnya harus itu, terutama yang lawan jenis. Laki-laki dengan perempuan, meskipun seakrab apapun sahabat, tetap harus menjaga auratnya, terutama perempuan, karena perempuan itu auratnya lebih banyak. Kemudian menjaga kemaluan, artinya menjaga harga dirinya. Ojo sampai dikekno sembarangan nih, dicemok-cemok lah, itu rugi berarti. Dijual murah ke harga dirinya, tidak boleh seperti itu. Boleh, silakan berteman dengan laki-laki, berteman dengan perempuan, tapi dengan etika-etika yang harus diutamakan. Pentingnya ini kenapa? Ya ini karena memang Islam melarang untuk berbuat permusuhan. Contohnya perbuatan keji, tukaran, dan lain-lain. Itu tidak disukai oleh Islam. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani, kebagusan. Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ya anak-anak, dari pelajaran singkat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa etika bergaul itu adalah tingkah laku atau adab komunikasi kita sesama manusia. Ada 3 macam, yaitu kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda. Sedangkan dari sisi gendernya ada 2 tadi, yaitu kepada sesama jenis dan kepada lawan jenis. Etika bergaul ini sangat penting karena merupakan wujud dari keyakinan beragama Islam, baik dari perintah untuk membina persaudaraan dan menjauhi perkataan keji dan menghindari permusuhan. Oleh karena itu, saya mengajak anak-anak semua, terutama kelas 12 ini, kita berusaha semaksimal mungkin bisa beretika atau beradab atau berakhlak ketika kita berhadapan dengan manusia yang lain. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang tidak tahu akhlak, tapi kalau manusia, terutama Islam, terutama siswa MA Al-Azhar, maka harus mengutamakan etika. Salah satu pondasi utama kehidupan kita besok jika ingin sukses dunia dan akhirat. Ingat baik-baik, etika atau akhlak. Demikian pelajaran singkat kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.